Maaf ya, ada otaknya yang mulai miring-miring mendekati ke arah edan sobat ya. Saya sarankan sekali-kali jalan-jalanlah sobat di tempat seperti ini, yaitu kuburan sobat. Karena di kuburan itu suasananya menenangkan sobatnya. Karena di sini hanya ada kejujuran sobat. Karena bahasa kita hanya bahasa hati, hati ke hati. Kalau di kuburan ini sobat, tidak ada kemunafikan di tempat ini sobat. Salam telusur makam bersama dua kacamata. Kali ini kita berada di wilayah Sowan, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur sobat. Dan kita saat ini berada di wilayah area pemakaman umum. Jadi tempat ini kalau malam hari jarang sekali dikunjungi sobat. Tuh saya melihat ada itu kendi ya sobat ya. Kalau lihat kondisinya itu nampaknya masih bagus sobat. Tapi kenapa kok dibuang gitu aja ya? Udah biarin aja ya sobat ya. Nah jadi kali ini kita siang hari ya sobat ya. Sebetulnya kita bukannya takut eksplor malam sobat. Kita sudah berkali-kali eksplor malam hari sobat. Memang ada kelebihan dan kekurangannya eksplor malam maupun maupun siang sobat ya, maaf ya. Jadi kalau eksplor malam hari sobat, ini suasana horornya itu dapat sekali sobat. Tapi kekurangannya pandangan kita benar-benar terbatas sobat. Jadi kita hanya bisa melihat satu fokus saja sobat. Kita nggak bisa lihat mana-mana sobat. Itu kalau eksplor malam hari. Sedangkan kita siang hari gini nih sobat. Wah itu nampak semua sobat ya. Dari sini sampai ujung sana nampak semua di kamera. Cuma kelemahannya suasana horornya nggak dapat sama sekali sobat. Itu kelemahannya. Dan memang kalau di area sini sobat, ini ada beberapa warga yang bercerita ya sobat ya. Kalau makam ini angker sobat. Kalau malam hari, makanya tidak ada orang yang malam hari jalan-jalan ke sini. Apalagi nongkrong sobat ya, karena memang diceritakan tempat ini angker sobat. Tapi kalau malam hari sobat ya, sedangkan kita saat ini adalah siang hari. Ini siang bolong sobat ya. Jadi kalau toh memang bener di area pemakaman ini ada hantunya yang mendiami tempat ini sobat, pasti saat ini hantu-hantu itu pada tidur siang sobat. Jadi niscaya kita ngonten ini aman sobat. Oke kita lanjutkan sobat ya. Jadi pemakaman di sini rata-rata bertipe ikonik. Ada yang berkijing, ada juga yang berupa gundukan dan hanya nisan saja sobat. Itu ada beberapa yang eksotis sobat. Jadi gundukan aja, tidak ada kijingnya, juga tidak ada nisannya sama sekali sobat. Dan ini di depan kita ini adalah sama ya, makam ikonik, cuma ini modern sobat, karena single nisan. Dan yang di depan ini, ya ini termasuk klasik sobat ya. Di situ ada kendi lagi sobat. Jadi kendi itu merupakan kearifan lokal ya. Itu adalah budaya yang sifatnya baik sobat. Karena kalau ada berziarah selalu budayanya itu menyiramkan air biar tanahnya kelihatan basah. Secara religius, secara spiritual apa fungsinya saya kurang paham sobat. Mungkin hanya sekedar penanda bahwa kalau tanahnya basah itu berarti ada yang mengunjungi sobat. Ini nampak di depan kita ini ya, yang berwarna hijau ini adalah nisan. Yang bahan dasarnya adalah kayu sobat. Kalau lihat kerasnya ini nampaknya kayu jati nih sobat. Nah ini juga pemandangan unik sobat. Oh makam depan kita ini sobat ya, ini ada kembangnya sobat. Dan kembangnya ini nampak ya warnanya masih tegas dan jelas sobat. Itu ada mawar yang berwarna merah, ada juga kenanga yang berwarna semu-semu kuning. Kalau lihat warnanya tegas gini nih, ini berarti makam di depan kita ini baru aja ada yang menziarahi sobat. Jadi termasuk sama seperti kendi tadi ya. Makam kalau ada kembangnya seperti ini sobat, ini berarti tandanya ada yang menziarahi. Dan ini kalau kembangnya ini masih nampak tegas sobat, ini jelas barusan diziarahi sobat. Dan ini unik loh sobat ya, karena kembangnya itu ditaruh di atasnya nisan sobat. Nah itu juga nampak ya ada kendinya juga sobat. Nah itu merupakan budaya kearifan lokal sobat. Yang di depan itu keren tuh sobat. Itu lantainya dari keramik
dan kijingnya juga keramik sobat ya. Ada nisan dari kayu dan ada juga yang didobeli sama nisan yang terbuat dari keramik tuh sobat. Single nisan, merupakan nisan modern. Jadi sobat ya, nikmatnya kalau kita itu jalan-jalan di area yang sepi, apalagi di pemakaman seperti ini sobat ya. Ini banyak pelajarannya sobat, banyak hikmahnya sobat. Maka kita akan cenderung untuk waras sobat. Saya bilang waras, jadi kalau sobat-sobat ada yang, maaf ya, ada otaknya yang mulai miring-miring mendekati ke arah edan sobat ya, saya sarankan sekali-kali jalan-jalanlah sobat di tempat seperti ini, yaitu kuburan sobat. Karena di kuburan itu suasananya menenangkan sobat ya. Karena di sini hanya ada kejujuran sobat, karena bahasa kita hanya bahasa hati ke hati. Kalau di kuburan ini sobat, tidak ada kemunafikan di tempat ini sobat. Dan kita akan senantiasa untuk bersyukur dan bersyukur sobat. Kalau kita piknik jalan-jalan ke area kuburan ini, dan niscaya sobat, kondisi jiwa dan rohani kita kembali waras lagi sobat. Gitu saya bilang, saya suka jalan-jalan di kuburan karena itu sobat, biar pikiran kita itu waras sobat. Apalagi di saat ini orang-orang yang terbelenggu masalah duniawi sobat ya. Ya duniawi itu penting sobat, menurut saya itu penting, tapi jangan terbelenggu oleh duniawi ya sobat ya. Sekali-kali saya sarankan, saya ulangi lagi ya, jalan-jalanlah ke kuburan sobat. Nanti Anda niscaya akan tahu rasa bersyukur sobat. Wah, kuburan ini memang banyak kendinya sobat. Hampir tiap makam itu ada kendinya. Kendi itu adalah tempat air sobat, tempat air yang terbuat dari tanah liat. Ya bentuknya seperti itu sobat. Nah, wah ini sobat, saya ketemu nih. Ini adalah pemakaman tipe eksotis sobat. Ya ini ya, ada beberapa makam eksotis nih sobat. Jadi tanpa nisan, juga tanpa kijing sobat, hanya berupa gunduan gitu aja sobat. Oh iya banyak ini sobat. Ada berapa aja ini? Nah kalau seperti ini sobat, ini nampak alami ya. Ayo kita tak ajak jalan-jalan ya sampai ke penghujung makam sobat. Nah itu ada payung sobat ya. Jadi arti dari payung itu juga merupakan budaya sobat. Itu artinya adalah perlindungan dari cuaca apapun sobat. Kurang lebih artinya seperti itu. Jadi itu merupakan salah satu bentuk perhatian dari warisnya terhadap almarhumah yang sudah meninggal di tempat itu sobat. Jadi masih dikasih payung gitu. Saya juga sering beberapa kali melihat ada makam yang ada payungnya itu. Ya ini kuburan anak-anak ini sobat. Ini mode kuburan tipe ikonik, mode klasik sobat. Dan ini nampak ya kuburannya lebih kecil dibanding yang lainnya. Jadi makam ini adalah makam anak-anak sobat. Nah itu juga itu keren nih kuburan ini. Jadi kuburan ini nampak terawat ya. Ini untuk kijingnya itu full dari keramik sobat. Keramik. Dan nisannya dari kayu sobat. Ini kelihatannya masih nisan aslinya, kemudian disusul oleh kijing yang lebih baru lagi sobat. Jadi nisannya ini dari kayu ya, yang keras ini, kayu jati. Cuma karena dimakan waktu sehingga sudah kelihatan kropos itu sobat. Meskipun kropos, kalau jati tetap kuat sobat. Nah ini adalah makam paling ujung sobat. Ini makam paling ujung. Nampak di situ ada kembang ya, yang warnanya masih sangat jelas, tegas sobat. Jadi makam di depan kita ini kelihatan kalau ini adalah makam yang ada yang menziarahi. Dan yang berziarah itu barusan berziarahi, karena saya melihat bekas kembangnya itu nampak warnanya sangat jelas tuh. Jadi kembang itu adalah penanda ya sobat ya, penanda bahwa makam ini
habis disiarai, dikunjungi. Loh, apa itu? Wow, itu ada minyak sobat ya. Botol minyak maksud saya. Ini minyak endemik Nusantara sobat, yang tidak lepas dari mistis dan sakral sobat. Itu bahasa gaulnya minyak senyonyong sobat. Ada banyak ya. Saya kurang paham, ini minyak ini ditaburkan ke, ada baunya setahu saya wangi ini, taburkan ke makamnya atau gimana ya. Tapi bekas botolnya kok nggak ditaruh di tempat sampah, tapi dibiarkan di kuburan ini. Atau mungkin juga sama untuk penanda ya sobat ya, penanda kalau habis dikasih minyak. Saya kurang paham tujuannya apa ya, mungkin biar kuburannya wangi ya sobat ya. Baik sobat ya, kita sudah sampai penghujung. Dan jika pesan kita ya yang selalu kita ucapkan, jika kita melihat kuburan sobat, maka akan mengingatkan kita dengan kematian. Bersyukurlah sobat, kita masih diberi waktu dan kesempatan. Maka dari itu pergunakanlah sisa waktu kita dengan sebaik-baiknya. Saya kira demikian sobat ya. Explore pemakaman umum kali ini banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi di video-video kita berikutnya bersama Dua Kacamata.